Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan Yayasan dan DKM Masjid Nurul Fadilah, Syarif Fadilah Nurul Muslimin. Yang kami hormati seluruh jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan pada kita hingga malam hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan, dan saat tarawih ini kita di sela-sela tarawih ada sedikit tausiah, ada sedikit taujih yang merupakan bagian dari majelis ilmu. Di mana hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini, tidak ada satupun amalan sunnah, tidak ada satupun amalan nafilah yang bisa mengalahkan pahala dari hadir di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada sahabatnya Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la antak dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi walam yu'mal khairun laka an tusalliya alfa rak'atin." Wahai Abu Dzar, engkau keluar rumah dalam rangka belajar satu bab dari ilmu, diamalkan belum diamalkan, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi hadir di majelis ilmu seperti ini, Nabi yang menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tadi bahwasanya pahalanya setara dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira jamaah sekalian di sini tadi malam, kemarin malam ada nggak yang sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Ada nggak Pak? Tidak ada. Kalau ada gempor Pak. Hari ini belum bisa sholat taraweh. Jangankan 1000 rakaat, sholat taraweh yang 11 rakaat, 23 rakaat dengkul kita sudah cenat-cenut, hadirin sekalian. Kita hitungin ini udah rakaat keberapa ya, gitu kan. Jadi jangankan yang 1000 rakaat, sholat taraweh saja lelah rasanya. Di musola dekat rumah saya itu alhamdulillah hingga malam hari ini kalau tarawehnya 23 rakaat jamaah sekalian. Belum lama dibangun musola baru, tarawehnya 11 rakaat, jamaah pada pindah. Jamaahnya pindah karena prinsipnya kagak ngapa jauh dikit, yang penting kelarnya duluan. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah bisa melakukan sholat tarawih, sholat berjamaah dengan normal. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kita tidak bisa melakukan sholat seperti ini. Bahkan sholat tarawih saat itu sempat dilarang. Sholat tarawihnya di rumah aja. Yang paling kasihan itu bapak-bapak yang anaknya minta sholat tarawih di rumah, sedangkan baca Quran cuma bisa surat Kulhu sama surat Kuliah. Sedangkan itu salat tarawih paling gak 11 rakaat, itu bapak bingung mau baca apa. Akhirnya dia memutuskan
tidak baca kul ya, tidak baca kulhu, tapi dia baca inna a'toina. Tapi karena kemudian mungkin hampir-hampir tidak pernah menjadi imam, mungkin grogi, itu baca inna a'toina kagak kelar-kelar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar. Anaknya di belakang gemes banget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua bisa hadir, bisa bertemu, berjumpa di bulan Ramadan ini. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya malam ini, malam 17 bulan Ramadan, itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Ad-Dukhan disebutkan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran itu diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Di surat Al-Qadar disebutkan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Lah kalau Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir apa 10 malam kedua hadirin sekalian? 10 malam terakhir. Tapi ini kan masih pertengahan Ramadan, 17 Ramadan. 17 Ramadan kenapa kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran? Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada saat Lailatul Qadar itu menurunkan Al-Quran seluruhnya diturunkan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunin hadirin sekalian, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi itu yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Barulah kemudian pada masa Rasulullah SAW, pada saat beliau sedang tahanut, sedang tafakur di Gua Hira, di malam 17 Ramadan itulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang pertama kali, di mana turun malaikat Jibril. Dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham digambarkan Jibril saat itu turun membawa secarik kain sutra yang di situ bertuliskan Al-Quran. Surat apa hadirin sekalian? Surat Al-Alaq, surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada saat itu Nabi diperintahkan oleh Jibril, Iqra, bacalah. Jadi kalau menurut sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Nabi itu disuruh baca tulisan. Karena saat itu disebutkan malaikat Jibril membawa secarik kain sutra yang bertuliskan Al-Quran. Pada saat disuruh Iqra itu memang baca tulisan, bukan disuruh baca keadaan dan sebagainya. Maka kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sehingga kemudian 3 kali Jibril memerintahkan Nabi membaca ayat itu, sehingga kemudian Nabi bisa membacakannya. Kemudian di pagi harinya lah Nabi keluar dari Gua Hira. Kemudian Nabi melihat malaikat Jibril di awan di langit sana menyatakan, wahai Muhammad, aku Jibril, utusan Allah, engkau adalah Rasulullah. Sehingga turun Al-Quran di malam hari, paginya Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, seperti itu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, berarti bulan di mana kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Para ulama kalau masuk bulan Ramadan, maka mereka kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu digambarkan oleh muridnya Rabi bin Sulaiman Al-Misri
gurunya Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan itu bisa khatam Al-Quran sebanyak 60 kali, hadirin sekalian. 60 kali khatam. Kalau sebulan 30 hari, berarti satu hari khatam 2 kali. Satu hari khatam 2 kali. Sedangkan Al-Quran itu ada berapa juz, hadirin sekalian? Ada berapa? 40, 30. Jangan sampai, mohon maaf ya. Dulu ada menteri di zaman Orde Baru mendatangi pesantren, kiainya udah bangga, Pak Menteri, santri kami sudah hafal Al-Quran 30 juz Pak Menteri. Kata menterinya bilang, terus berapa juz lagi yang mau dihafalin Pak Kiai? Gitu. Ya. Jadi ternyata menterinya nggak ngerti Al-Quran ada 30 juz. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i kemudian satu hari bisa khatam 2 juz, 2 kali 30 juz, 60 juz, 24 jam khatam 60 juz. Anggap 4 jam beliau gunakan buat sholat seperti ini. Beliau gunakan untuk tidur, makan, dan hajat-hajat beliau yang lain. Sisa 20 jam, artinya setiap 10 jam beliau khatam 1 kali Al-Quran. Artinya beliau habiskan waktu beliau di bulan Ramadan semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya membaca Al-Quran. Kira-kira bapak-bapak ada yang pengen kayak Imam Syafi'i, bisa baca Quran mulu ya, sebulan penuh ya. Kalau ada ya, mungkin baru setengah bulan bapak-bapak dipecat dari pekerjaan bapak ya. Karena nggak masuk kerja, bapak baca Quran mulu ya, gitu. Nanti di akhir Ramadan diprotes sama istri ya. Istri udah puyeng melihat tetangga udah beli baju lebaran, beli kue lebaran, bapak-bapak masih sibuk ibadah ya. Artinya hadirin sekalian, kita bisa melihat kalau Imam Syafi'i itu bisa sedemikian rupa ibadah di bulan Ramadan full sebulan penuh. Artinya beliau juga siap dengan segala dananya ya. Siap dengan segala akomodasinya, logistiknya. Bisa jadi itu adalah bagian dari barokah diterapkannya Al-Quran pada zaman beliau. Di zaman Imam Syafi'i itulah zaman-zamannya kemasan Islam. Kalau kita pernah mendengar Khalifah Harun Ar-Rasyid, itu zamannya Imam Syafi'i. Al-Ma'mun zamannya Imam Syafi'i. Sehingga luar biasa di zaman itu adalah zaman kemasan Islam. Jangankan di zamannya Harun Ar-Rasyid, di zamannya Umar bin Khattab saja digambarkan dalam kitab Hikul Iktisad li Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Dr. Jariba Al-Harisi menggambarkan pada masa Umar bin Khattab, guru baca tulis Al-Quran gajinya 15 dinar. Berapa 15 dinar? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Jadi 15 dinar itu 63,75 gram emas. Kurang lebih sekarang 63 juta gajinya guru TPA itu pada zaman Umar bin Khattab. Bayangkan kalau Masjid Nurul Muslimin, Masjid Syarif Fadilah Nurul Muslimin ini ngumumin, kami membuka lowongan guru TPA gajinya 63 juta. Maka pada saat dikatakan jam 8 pagi kami buka pendaftaran, dari malam udah nginep di sini sekalian. Jadi luar biasa hadirin sekalian. Dengan diturunkan Al-Quran, maka bangsa Arab, orang-orang Mekah yang tadinya terkucilkan dengan gunung-gunung, dikepung gunung itu, dianggap orang Badui, dianggap orang terbelakang. Kemudian mereka menjadi bangsa yang maju. Orang-orang Arab yang dulunya mereka tidak memperhatikan hak perempuan, maka kemudian dengan diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu mengangkat derajat perempuan, menambah hak-haknya perempuan. Sebaliknya haknya bapak-bapak dikurangin, Pak. Buktinya apa dikurangin? Dulu orang Arab itu sebelum turun Al-Quran, kalau nikah kagak ada batasnya. Mau berapapun istrinya nggak ada itu batasannya. Maka Sayyidina Umar itu punya istri 10 hadirin sekalian. Pada saat turun ayat tentang nikah dibatasi 4, 6 istrinya dicerai. Jadi nikah dalam Islam itu nambahin apa ngurangin, Pak? Bapak-bapak nih rada-rada takut ketahuan bininya nih.
Ya. Ada di atas. Ya, ada di atas ya. Takut kelihatan kamera ya. Gitu ya. Jadi tadinya bebas tuh bapak-bapak ya. Dikurangin 4 aja udah gitu ya. Sebaliknya perempuan pada saat turun Al-Quran ya, dulu perempuan itu mereka tidak mendapatkan hak waris. Bayangin itu. Perempuan kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, nggak dapat warisan. Bahkan perempuan itu jadi warisan. Bayangin Pak. Jadi kalau ada seorang ayah meninggal, dia meninggalkan istri-istri. Istri-istrinya itu bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Bayangin tuh. Lah kalau emaknya udah peot, ya. Lah kalau emaknya masih kencang, ya, kayak Ayu Ting Ting janda Depok, anaknya pada berebutan ya, gitu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, luar biasa. Bahkan perempuan itu derajatnya luar biasa. Pada saat Rasul ditanya, pada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Jawabnya ibumu. Penasaran sahabat, summaman ya Rasulullah, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Nanya lagi sampai 3 kali, summaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang keempat kali, badalu, bapakmu ya, gitu. Jadi ibu 3, bapak 1. Bapak-bapak setuju? Ibunya 3, bapak 1? Ya. Maksudnya ibu mendapatkan penghormatan 3 kali lebih besar ketimbang bapak. Bahkan pepatah Arab sampai hari ini ya, itu berlaku. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Pada saat anak brojol oe-oe, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa gulang-guling. Dia bisa tengkurap, dia bisa jalan. Siapa yang ngajarin jalan? Ibunya. Anak tadinya nggak bisa ngomong. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Dia bisa ngomong, yang pertama kali diomongin Umi apa Abi? Ibu apa bapak? Ibu. Terus anak pinter bohong, siapa yang ngajarin? Ya, bapak. Bapak-bapak di sini jujur banget, Pak. Iya, ibu-ibu di atas juga gitu kali ya. Itu mah bapaknya katanya, kalau anak bisa bohong mah katanya, gitu. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, luar biasa. Derajat perempuan diangkat. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, betul apa betul? Suratnya perempuan, tapi nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada surat laki-laki. Ada Ummul Quran, Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Tidak ada Abul Quran. Betul apa betul? Ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Ada hari ibu, tidak ada hari bapak. Luar biasa sabarnya bapak-bapak, nggak pernah ngiri. Betul nggak Pak? Hidup bapak-bapak dah. Ya, jadi luar biasa hadirin sekalian. Diangkatnya derajat wanita pada saat kemudian diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, maka di saat bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Di saat bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Maka kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menerapkan Al-Quran. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat sekarang ini banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Pandemi selesai, tapi tawuran mulai ramai hadirin sekalian. Sekarang tawuran udah mulai ramai. Nggak tahu di sini di Kalisari, ya. Di Cibubur itu udah mulai ramai Pak. Ya. Anak-anak di sekolah kagak diajarin tawuran, tahu-tahu bisa bawa celurit, bawa samurai. Ya. Lah bawa celurit, bawa samurai kan mahal itu Pak. Ya. Kecolek dikit sama celurit lumayan berdarah. Ya, gitu. Anak-anak itu nggak diajarin tawuran, tapi mereka bisa tawuran. Belum lagi yang narkoba, ya. Narkoba, artis-artis ganteng udah, ya. Kaya udah, populer udah, tapi stres hadirin sekalian. Ya. Depresi pakai narkoba. Ya. Kemudian apalagi pergaulan bebas, sangat mengerikan hadirin sekalian. Pergaulan bebas sekarang. Zaman saya saja
baru lulus SMP saya ini. Dulu ya, teman-teman saya yang perempuan itu udah ada yang nikah. Karena ada yang nikah dipaksa orang tuanya, ada yang nikah karena sudah hamil duluan. Saya cerita begitu tahun 2018 sama kepala sekolah di SMP, di salah satu SMP di Cipayung. Apa kata kepala sekolah? Pak, sekarang udah lebih maju Pak. Lebih maju tuh lebih bagus, lebih parah Pak. Nah di sini kemarin satu SMP nggak pernah masuk sekolah itu anak perempuan. Giliran kita kirimin surat peringatan sampai 3 kali, dia balas kirim undangan katanya. Kirim undangan nikah. Satu SMP udah hamil duluan katanya begitu ya. Mohon maaf katanya suka main sama tukang gas, nggak tahu main apaan gitu ya. Hamil duluan kelas 1 SMP. Mau tidak mau akhirnya dinikahkan. Di Bojonggede ada anak gadis, akhirnya tidak gadis lagi. Hamil kagak ada bapaknya, minta tolong sama Pak RW. Biasanya Pak RW kan gitu ya. Kalau teh kan teh gitu ya. Ini gimana nih? Ada anak saya pusing saya nih, hamil kagak ada bapaknya. Baik saya bantu kata Pak RW. Pas dibantu Pak RW-nya bingung. Karena si anak perempuannya bilang saya juga bingung Pak siapa bapaknya. Yang pakai saya ada 5 katanya gitu. Jadi luar biasa, mengerikan pergaulan bebas saat itu. Maka tidak ada solusi yang terbaik, tidak ada obat yang lebih manjur selain dengan mengamalkan Al-Quran di tengah-tengah kita, di tengah individu-individu kita, di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka dengan Ramadan ini jadilah kita selesai Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sebuah hadis, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu setengahnya sabar. Sehingga kemudian puasa disebut bulan sabar. Apa itu sabar? Al-kaf anil ma'asi, menahan diri dari maksiat. Jadi selesai Ramadan jangan sampai maksiat lagi, jangan baperan lagi. Ibu-ibunya jangan gampang ngambek lagi sama suaminya. Tahan diri dari maksiat. Jangan sampai selesai Ramadan, madrasah Ramadan ini masih ada aja yang maksiat. Tahan diri kita dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bersabar. Ibaratnya ada preman, hadirin sekalian, sehari-hari kerjanya ngudut, sehari-hari kerjanya ngerokok. Pada saat kemudian dia tobat, dia ngaji, gurunya bilang merokok itu hukumnya haram. Ada nggak Pak pengajian yang bilang rokok haram? Ada nggak Pak? Ada apa banyak Pak? Maka itu si preman yang sudah tobat, pada saat mulutnya sepet pengen ngerokok, dia tahan dirinya untuk tidak ngerokok. Karena kenapa? Dia memahami merokok itu adalah maksiat. Pada saat dia pulang ketemu tetangganya bilang, Mas, setahu saya mah rokok nggak nyampe haram, paling cuma makruh doang. Bahkan ada yang bilang mubah. Bahkan dosen saya dulu di At-Tahiriyah menyatakan di pesantren saya di Lirboyo dulu, rokok itu wajib hukumnya, katanya gitu ya. Gitu. Karena kiai itu kalau dia mau ngajar menyampaikan ilmu, kalau kagak ngerokok dulu puyeng palanya kan. Maka dia harus ngerokok dulu. Ngerokok jadi wajib. Bahkan ada kiai besar di Jakarta ini pada saat diundang di BNN, Badan Narkotika Nasional di Cawang, membahas bahaya rokok. Justru kemudian kiai ini mengatakan ada 3 manfaat rokok. Wah ini kiai dablek ini katanya. Lagi bahas bahaya rokok justru mengatakan ada 3 manfaat rokok. Yang pertama, orang rokok itu jadi pemberani katanya. Manfaat rokok yang pertama, orang banyak rokok jadi pemberani. Berani apa kiai? Berani minta. Kagak punya rokok bagi dong. Nggak punya duit berani ngutang, hadirin sekalian.
Yang kedua, orang rajin rokok, rumahnya nggak pernah kemalingan. Kenapa? Batuk mulu. Jam 3 pagi itu maling datang ke rumahnya. Bah, yang punya rumah belum tidur katanya. Kagak jadi dah maling dah. Itu katanya. Yang ketiga, manfaat rokok bikin awet muda. Bikin awet muda. Kenapa Pak Kiai? Karena belum tua, dia udah mati katanya begitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an, bulan mengamalkan Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Berapa banyak orang tiap bulan Ramadan lewat gitu aja, ya. Di pasar-pasar kita lihat, ya. Orang lagi bulan Ramadan, es teh manis, ya. Belum lagi ibu-ibu, ya. Kalau ke pasar di bulan Ramadan, masuk pasar masih puasa, pulang batal. Lihat cendol kagak nahal dah. Dan sampai keliling-keliling batal tuh puasa gitu, ya. Jadi puasa Ramadan lewat gitu aja. Belum lagi kita tahu tuh di seberang Jalan Raya Bogor itu ada yang namanya Boker, ya. Itu Ramadan masih aktif Pak, ya. Ramadan masih aktif, masih pada dinas itu. Kagak ada takut-takutnya Mas Seksa gitu, ya. Kalau tahu aja Pak Ustaz, tahu saya. Kalau pulang isi tarawih lewat situ kan ya, gitu. Iya, rame masih gitu, ya. Itu pernah ada teman saya nasehatin itu perempuan di sono. Apa kagak takut diseksa ntar di neraka? Jawabnya enteng aja. Lantar kan di neraka diseksanya rame-rame, jadi begitu. Jadi hadirin rahimakumullah, marilah kita isi Ramadan ini, Ramadan bulan Al-Qur'an, isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jadikan Ramadan ini dengan amal yang terbaik sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti di ujung bulan Ramadan kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah di masjid ini khatam Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadirin sekalian, sekali lagi maka jadilah bulan Ramadan ini jadikan bulan Al-Qur'an, banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.